sini kita bertemu lagi dalam rangka pelatihan fasilitator bagi kader Posyandu. Di sini kita akan membahas tentang pengukuran berat badan yang tujuannya untuk men-screening screening obesitas kepada usia produktif dan lansia. Saya akan mempraktekkan cara pengukuran timbangan berat badan dengan baik dan benar. Pertama, kita menyiapkan timbangan injak. Kemudian posisikan timbangan di lantai yang datar dan posisikan angkanya di angka 0. Kemudian lainnya diminta untuk melepaskan alas kaki. Kemudian setelah itu dia berdiri tegak lurus dan kita lihat angkanya, timbangannya sampai sekarang kita coba mempraktekkan langsung ya ibu-ibu ya. Ayo Bu, mari satu, silakan maju. Alas kakinya tolong dilepas, kemudian berdiri tegak lurus ya Bu. Kemudian kita lihat angkanya. Oh iya, 50 kilo Bu, 50 kilogram. Sudah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Cukup. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya Bu ya. Jadi tadi kita mengukur berat badan itu tujuannya untuk apa ya Ibu? Bersuara sekarang. Obesitas. Ya bagus. Itu Ibu siapa tadi? Ibu Leni. Oh iya, Bu Leni ya, bagus ya. Ya, jadi kita bisa simpulkan hari ini bahwa kita melakukan penimbangan Nama saya Dr. Denaraka Safitri dari Puskesmas Kenali. Halo semuanya. Halo juga. Apa kabar? Sehat semua? Sehat. Ya. Di sini kita bertemu lagi dalam acara pelatihan fasilitator penyakit tidak menular bagi kader Posyandu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran tekanan darah. Gunanya, tujuannya untuk screening hipertensi pada penyakit tidak menular pada usia remaja dan lansia. Di sini sudah ada yang bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan baik dan benar? Belum Bu, kalau itu periksa di puskes. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran tekanan darah. Coba. Pengukuran tekanan darah itu dilakukan menggunakan tensimeter digital. Seperti ini ya ibu-ibu. Cara pengukurannya, pertama kita pasang dulu baterainya. Lalu tunggu sampai keluar simbol dari tensinya setelah dilakukan pemasangan baterai. Selanjutnya peserta yang akan dilakukan pengukuran tekanan darah diminta untuk duduk dan posisinya tegak. Lalu lipat baju lengannya sampai ke atas. Lalu selanjutnya setelah lengan bajunya dilipat, kita masukkan mansetnya ke dalam lengan tangan dari pasiennya. Kemudian kita tunggu alat tensimeter menunjukkan hasil pengukurannya hingga selesai. Lalu kita lihat angkanya. Selanjutnya jika sudah, lepaskan mansetnya dari tangan si pasiennya. Selanjutnya apabila sudah tidak digunakan lagi, maka lepaskan baterainya kembali. Jadi begitulah cara pengukuran tekanan darah yang baik dan benar. Dikatakan normal apabila tekanan darahnya itu 120/80. Sedangkan apabila tekanan darahnya lebih dari 140 sistolnya atau diastolnya lebih dari 90, maka dikatakan
darah tinggi atau hipertensi. Jadi bagaimana ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan tidak? Saya Bu nanya. Ya ini Bu, kalau misalnya dia tensinya 130/90 gimana Bu? Ya, kalau untuk tensi 130/90 artinya dia di antara normal dan hipertensi ya. Kita sebutnya prehipertensi ibu-ibu. Jadi tensi yang akan menuju ke hipertensi gitu. Jadi bisa diedukasi saja untuk pola makannya dan nutrisinya sehari-hari. Oke, jadi seperti itu ya ibu-ibu cara melakukan pengukuran tekanan darah. Dikatakan hipertensi atau tekanan darah tinggi apabila tensi yang ibu ukur itu lebih dari 140/90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ardinata, salah satu fasilitator bagi kader di Puskesmas Kenali tahun 2022. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Masih semangat? Semangat. Nah, tadi rekan saya sudah menjelaskan tentang pengukuran berat badan dan deteksi dini pada hipertensi. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu perilaku dalam pengendalian faktor resiko PTM yang tergabung dalam cerdik, yaitu enyahkan asap rokok. Nah, sebelum saya membahas tentang masalah enyahkan rokok, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui apa sih rokok dan kandungan-kandungannya? Belum. Baik, jadi saya akan jelaskan bahwa yang pertama, apa sih yang disebut dengan rokok? Rokok itu adalah semua dalam olahan tembakau, baik dia secara filter, kretek maupun dia elektronik, itu disebut dengan rokok. Nah, merokok ini adalah kegiatan menghisap. Jadi harus dibedakan. Kemudian ada perokok yang terbagi menjadi 3 bagian: rokok aktif, pasif, dan tangan ketiga. Nah, kemudian kalau kita sudah berhenti 1 tahun merokok, maka kita bisa disebut sebagai mantan perokok. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus tahu apa sih manfaat dari berhenti merokok. Nah, manfaat dari berhenti merokok dalam waktu 6 jam saja atau 20 menit, 12 jam itu sudah ada pengaruhnya. Contohnya dalam 20 menit tekanan darah dan metabolisme kita itu sudah kembali hampir mendekati normal. Nah, kalau dia sudah mencapai 1 tahun, maka resiko penyakit jantung koroner itu akan berkurang menjadi setengahnya. Bahkan kita bisa menghitung sampai 10 tahun. Kalau 10 tahun berhenti merokok, itu resiko kanker paru berkurang hampir setengahnya. Kemudian, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak. Demikian ya Bapak Ibu tentang dampak dan cara berhenti dari merokok. Sekian yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.